Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul ashiratu, dan maqalah yang ke-10. An Aliyin, dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, semoga Allah ridha kepadanya, wa karrama wajhahu, dan semoga Allah memuliakan dia. Annahu, bahwasanya dia Sayyidina Ali, annahu, bahwasanya Sayyidina Ali qala, telah berkata, man ishtaqa ilal jannati sara'a ilal khairati, wa man ashfaqa minan nari intaha anis syahawati, wa man tayaqqana bil mauti in hadamat alaihi ladzatu, wa man arafa dunya hanat alaihi al musibatu. Sayyidina Ali karramallahu wajhah berkata, man, siapa orang ishtaqa, yang rindu, ilal jannati, kepada surga, sara'a maka ia bergegas, ilal khairati, menuju kepada kebaikan-kebaikan, ay yakni asra'ad dhahaba ilaiha, mensegerakan berangkat menuju kepada kebaikan. Wa man ashfaqa, dan siapa orang yang takut, ay hadara, yakni khawatir, minan nari, dari siksa api neraka, intaha, maka dia akan selesai, akan berhenti, anis syahwati, dari mengikuti syahwat, ay imtana'a an ittiba'i harakatin nafsi, yaitu mencegah diri dari mengikuti gerakan-gerakan hawa nafsu. Waman, dan siapa orang tayaqqana, yang yakin, bil mauti, akan datangnya kematian, in hadamat maka hilang, rusak, alaihi, padanya, alladzatu, kenikmatan atau kelezatan, biddali al-muhmilati, dengan dal yang muhmilah, tanpa titik, in hadamat, ay faniyat, yaitu rusak, au bidzali al-mu'jamati, atau dengan huruf dzal yang ada titiknya, in hadamat, maka maknanya ay in qata'at, putus. Waman, dan siapa orang arafa, yang mengenali ad-dunya, akan hakikat dunia, bi annaha, dengan meyakini bahwa dunia itu darul mihani, negeri ujian atau tempat ujian, wal kadurati, dan kotoran-kotoran, hanat maka menjadi lemah, alaihi, baginya, al musibatu, menghadapi musibah, ay yakni lanat, lemah, alaihi, padanya, asyadaidu, terhadap musibah yang berat, an-nazilatu, yang datang kepadanya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, malam hari ini kita mendapati nasihat dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Siapa Sayyidina Ali? Beliau adalah menantunya Rasulullah SAW, yaitu suami dari Sayyidatina Fatimah Az-Zahra. Nah, dari Sayyidina Ali inilah Sayyidatina Fatimah menurunkan keturunan, ada Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, yang kemudian ke bawahnya melahirkan Sayyid, Syarif, dan yang lainnya, yang kemudian itu semua disebut dzurriyyatur Rasul. Apa yang disampaikan oleh beliau? Ini beliau Sayyidina Ali itu orangnya sederhana, penampilannya sederhana, rambutnya pendek, nggak pernah panjang, dan
keistimewaan beliau kalau berbuka puasa nyari yang paling halal. Bapak kalau buka puasa pakai apaan yang halal? Kolak, ya, korma, ya, teh manis, ya, tidak ketinggalan goreng-gorengan, ya. Kalau Sayyidina Ali nyari buka yang halal itu begitu maghrib istrinya ditarik ke kamar. Udah itu yang paling halal, ya. Ya, hubungan sebadan dengan istri untuk membatalkan puasa. Emang nggak lemes? Lah emang ente lemes. Ya, orang Arab makannya aja, ya, daging kambing, ya, sehat-sehat, kuat-kuat. Itu Sayyidina Ali. Beliau mendapati julukan Abu Turab, ya. Abu Turab, bapaknya tanah. Karena kalau tidur, kalau sudah gelar tikar, bantalnya lengannya. Lengannya buat bantalan. Itu Sayyidina Ali. Padahal beliau adalah menantunya Rasulullah. Beliau menyampaikan nasihat kepada kita ada 4 poin. Yang pertama, manishtaqa ilal jannati sara'a ilal khairat. Siapa orang yang rindu kepada surga, maka dia mensegerakan melakukan kebaikan. Pertanyaannya, Bapak Ibu rindu nggak sama surga? Rindu, ya. Rindu beneran apa rindu bohongan? Ya. Rindu berat apa rindu ringan? Ya. Kalau rindu berat, ya, namanya rindu itu pasti pengen segera ketemu, kayak di nyanyian, ya. 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 Rindu-rindu, ya. Ya. Apalagi tulisan itu, ya. Pasti ingin segera ketemu, ya. Ya. Bila dia jauh darimu, ya, tak sabar untuk segera bertemu, ya. Kalau kita rindu kepada surga, ingin segera ketemu, itu ada syaratnya, Bu. Apa syaratnya? Syaratnya kita sampai ke surga adalah mati. Udah siap apa belum? Ya, ini, iya, rindu sih rindu, tapi syaratnya ketemu harus melewati al-maut, ya, melewati kematian. Kita siap apa enggak ini melewati kematian? Ya. Rasanya belum siap, ya. Berarti belum rindu berat, ya. Masih rindu doang namanya. Nah, orang yang rindu kepada surga itu ada ciri-cirinya, ya. Cirinya yang pertama adalah sara'a ilal khairat. Dia mensegerakan melakukan kebaikan. Kalau urusan kebaikan itu cepat, ya, sur'ah. Urusan kebaikan cepat. Urusan sholat berjamaah cepat. Urusan sedekah, zakat cepat. Urusan ajakan ibadah korban cepat. Urusan-urusan kebaikan cepat, karena berprinsip pada at-ta'awun 'alal birri wat taqwa, ya. Berlomba-lomba melakukan kebaikan dan ketakwaan. Itu ciri orang yang sudah rindu kepada surga. Jadi cepat melakukan perbuatan baik, nggak pakai ditunda-tunda. Kemudian yang kedua, orang rindu kepada surga itu ciri-cirinya sudah meninggalkan yang dilarang oleh Allah, ya. Tarkul muharramat, ya. Meninggalkan yang dilarang oleh Allah, karena larangan ketika dikerjakan akan menghalangi seseorang untuk masuk ke dalam surga, ya. Larangan apabila dikerjakan akan menghalangi seseorang sampai ke dalam surga. Maka terhadap larangan ditinggal semua, ya. Baik itu larangan yang haram maupun larangan yang makruh.
atau hal-hal yang sifatnya syubhat itu sudah ditinggal. Itu pertanda orang sudah rindu kepada surga. Nah, kemudian orang rindu kepada surga itu mendahulukan kepentingan Allah daripada kepentingan dirinya. Ya, mendahulukan kepentingan Allah, menunda kepentingan diri. Itu tandanya orang yang sudah ishtaqa ilal jannah, ya, rindu kepada surga. Dalam mengisi kehidupan tidak mau menang sekalipun benar, ya, lebih baik mengalah, ya, sekalipun benar. Karena apa? Menghindari kesombongan diri dan menghindari dari serangan-serangan orang-orang yang tidak menyenangi kepada dirinya. Itu tanda-tanda orang sudah rindu kepada surga. Kemudian mampu menciptakan supaya surga juga rindu kepadanya. Jadi bukan rindu sepihak, tapi rindu kedua belah pihak, ya. Jadi cintanya tidak bertepuk sebelah tangan, tapi cintanya disambut dengan kedua belah tangan. Caranya bagaimana? Kata Rasulullah, al-jannatu mushtaqatun bi arba'i nafar. Surga itu rindu kepada 4 golongan. Jadi kalau kita rindu kepada surga, lalu kita ciptakan bagaimana supaya surga juga rindu kepada kita. Surga rindu kepada 4 golongan. Yang pertama, golongan yang dirindukan surga itu talil Quran, orang yang gemar membaca Al-Quran. Sudah berapa juz dari bangun tidur sampai kini hari? Halo? Berapa juz, Pak? Bu, berapa juz, Bu, dari bangun tidur sampai kini hari? Nggak pakai jus dah, Ustaz, repot pakai jus. Jusnya jus melon aja dah, jus melon, jus jeruk, jus apel. Jadi sering-sering kita baca Al-Quran supaya kita dirindukan oleh surga. Jadi kalau orang sering baca Quran tuh surga senang. Ya Allah, saya ingin ketemu sama dia. Yang kedua, hafizul lisan, ya. Surga rindu kepada siapa? Hafizul lisan, orang yang bisa jaga lisan, ya. Lisannya dijaga dengan baik, ya. Karena salamatul insan fi hifdzil lisan, selamatnya orang itu dengan sebab bisa jaga mulut. Kalau zaman sekarang jaga mulut, jaga jari jemari, ya. Tidak sekedar omongan tapi tulisan zaman sekarang. Kalau kita nggak bisa jaga mulut, kayak bebek, ya. Bu, tahu bebek, Bu? Bebek itu hidupnya di mana? Di air. Dia kalau lihat air seneng, mandi. Kata orang kampung saya, ciblon, ya, mandi saja, biar. Tapi kalau sudah naik, dia mengeringkan diri, itu baunya wangi apa amis? Nah, anyir ya kata orang Sunda, ya, ya, anyir, ya, ya. Nah, manis, wangi apa anyir? Ya. Anyir. Padahal dia mandi, ya. Kenapa begitu? Karena mandinya nggak pakai sabun. Iya. Kenapa dia anyir? Karena bebek nggak bisa jaga mulut, ya. Jadi air itu gambaran kebaikan. Misalnya perempuan biasa datang di majelis taklim, majelis taklim mana saja dia datangi, bahkan harinya ada 7, ngajinya bisa 12 kali.
karena bisa aja sehari 2 kali 3 kali ngaji. Itu orang perempuan. Bapak-bapak kalah pokoknya kalau urusan ngaji sama orang perempuan ya. Masjid Nurul Islam, dari saya mulai ngaji di sini udah pernah ganti seragam apa belum? Buat bapak-bapak, kagak ada ganti-gantinya, orang nggak pernah ada seragamnya. Tapi orang perempuan ya, setahun bisa 2 kali ganti seragam ya. Bisa 3 kali seragam. Itu yang ngajinya ngaji seragam ya. Karena sudah dikomandoin sama pimpinannya, besok ngaji di musola anu, bajunya coklat, kerudungnya hitam. Itu langsung tuh besok begitu semua ya. Besoknya ngaji di majelis anu, bajunya ungu, kerudungnya apa gitu, putih misalnya. Tuh besok begitu, masya Allah, luar biasa itu kalau mak-mak itu ya, seragam ya. Ya. Tapi kalau kita di sini seragam nggak seragam ya. Seragamnya nggak seragam. Masya Allah. Nah, ngaji terus tapi nggak bisa jaga mulut, itu hidupnya kayak bebek ya. Anyir aja tuh perempuan ya. Udah tukang ngaji tapi masih tukang ngomongin orang ya. Nggak bisa jaga lisan ya. Saben kumpul ngaji wak 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 wak, ngomongin si anu ya. Ya. Nah itu berarti kayak bebek. Maka sekalipun udah ngaji tetap aja baunya amis. Tuh, gambarannya seperti itu. Karena itu kita harus pandai menjaga lisan, apalagi zaman sekarang, zaman fitnah. Fitnah ini sudah luar biasa. Kalau kita nggak hati-hati jaga lisan, jaga tulisan kita bisa ikut terbawa arus dosa ya. Sekarang ini zamannya apa-apa dibenturkan. Apa-apa dibenturkan ya. Ada kelompok sesama umat Islam dibenturkan ya. Ada kelompok muhibbin, pecinta habaib ya. Ada lagi kelompok apa namanya, PWILS ya. Apa nama singkatannya, pasukan Wali Songo ya. Padahal sama-sama ahlus sunnah, awalnya sama-sama pecinta habaib, tapi sekarang pada berantem ya. Di mana ada pengajian habaib, PWI datang, yang bela habaib diberhentiin sama PWI ya. Ya. Yang ngaji kelompok PWI ya, muhibbin datang menyerang. Lah ini apa-apaan? Padahal sama-sama orang Islam. Jadi apakah mengedepankan akhlak, mengedepankan nilai agama, atau jangan-jangan mengedepankan syahwat hawa nafsu? Nah itu kita harus hati-hati ya. Jadi kebaikan-kebaikan Islam itu sekarang sedang diobok-obok ya. Antar sesama umat Islam ya, dikelitikin kayak jangkrik biar berantem. Kemudian kegiatan-kegiatan umat Islam itu dicari-cari kesalahannya ya. Pesantren dianggap feodal ya. Jalan di depan guru sambil jongkok ya, dianggap feodal. Padahal itu pendidikan akhlak, pendidikan moral ya. Akhirnya Allah tunjukin tuh ada murid ngerokok digaplok sama kepala sekolah, rame itu. Padahal gaploknya kan nggak mungkin gaplok kenceng kan ya. Nah sekarang mana yang mau diikuti, model pesantren yang mengedepankan adab akhlak, atau model sekolahan yang anak-anaknya bebas, boleh ngerokok, boleh apa dan sebagainya? Mana yang akan diikuti? Nah ini ya kondisi kita saat ini. Maka orang yang paling selamat itu orang yang bisa menjaga lisan, nggak banyak ngomong
ya, nggak banyak nulis-nulis, ya, itu paling selamat. Nanti akan sampai pada satu zaman orang yang paling selamat itu kalau tidur, ya. Kalau tidur selamat dia, ya. Karena bebas dari komentar macam-macam. Kalau melek pasti komentar, ya. Pasti ada omongan, pasti ada bahasa. Maka nanti suatu saat, ya, orang yang hidupnya paling selamat yaitu orang yang tidur. Allah. Jaga lisan kita supaya kita dirindukan oleh surga. Yang ketiga, mut'imul ji'an, sering berbagi makanan kepada fakir miskin. Orang yang pada lapar kasih makan, ya. Jadi kalau pagi belanja makanan mateng itu dilebihkan, ya. Misalnya satu keluarga itu 4 orang, nasi megono 4 bungkus, lebihkan 1 bungkus 5 itu. Dari yang satu lemparin ke tetangganya atau orang yang kondisinya tidak mampu, supaya surga rindu kepada kita, senang berbagi makanan. Yang keempat, shaimina fi Ramadan, orang yang puasa di bulan Ramadan. Itu 4 golongan yang surga rindu. Nah, kalau aku rindu, kamu rindu, berarti sama-sama rindu, ya. Akhirnya ketemu nggak sama-sama rindu? Ketemu. Tapi kalau saya doang yang rindu, tapi di sana tidak rindu, ya, ketemu nggak kira-kira? Nggak ketemu, bertepuk sebelah tangan, ya. Cuman gara-gara ketemu di jalan diajak senyum dikira jatuh cinta, ya. Ya, ditunggu deh tuh di perapatan, ditunggu lagi, ya. Kok kagak lewat-lewat dah, kata. Di WA kagak dijawab dah. Kemarin udah nyenyumin saya, gitu. Ya, ya senyum doang, nggak ada berbalas cinta, berbalas kerinduan. Nah, jadi kalau kita merasa rindu kepada surga, ayo segera kita mensegerakan melakukan kebaikan. Kalau sudah melakukan kebaikan demi kebaikan, insya Allah akan sampai kepada surga. Yang kedua, waman asfaqa minan nari intaha anis syahwat. Siapa orang yang takut sama neraka, maka dia berhenti memperturutkan syahwat, hawa nafsu, ya, berhenti, ya. Kenapa? Karena syahwat ini, ya, mengajaknya kepada hal-hal yang tidak baik. Harakatus syahwat, ya, gerakan syahwat, hawa nafsu itu, innan nafsa la ammaratun bisu, sesungguhnya hawa nafsu itu ngajaknya kepada hal-hal yang buruk, ya. Ya. Kadang kita dihadapkan dengan hal-hal seperti itu. Orang sudah punya istri, istrinya cantik, di jalan lihat perempuan cantik. Kira-kira kelas bapak-bapak ini kalau lihat perempuan cantik, matanya ngikutin apa enggak tuh? Iya. Kalaupun mau nengok malu matanya, dari pojok kiri pindah ke pojok kanan, set gitu, ya. Ya, kalau yang nggak malu sampai kepalanya nengok, kepalanya nggak puas, badannya ikut nengok. Nah, itu kan karena, ya, syahwat. Ya, padahal sama aja, ya, sama aja. Cuman paling beda casing barangkali gitu, ya. Kalau modelannya kan sama aja, ya. Nah, itu memperturutkan syahwat, hawa nafsu. Kayak orang lihat singkong, ya. Ya. Kalau memang bahan bakunya sama-sama dari singkong, ya sama aja, ya. Paling keluarnya ya apa itu, timus, ya. Keluar lagi combro, ya. Keluar lagi misro, ya. Keluar lagi getok, ya. Ya udah itu, ya. Ya, peyem yang rada lumayan itu, ya, ada manis-manisnya. Nah, itu sama bahan bakunya, ya.
Cuman kadang orang pingin menikmati yang berbeda, ya. Dari bahan baku yang sama, kali aja rasanya beda. Nah itu karena syahwat, ya. Terus ngomong sama teman-temannya, ya. Saya pingin pingin sunnah Rasul. Nah, ya. Sunnah Rasulnya mau nikah lagi. Jadi ngikutnya sunnah Rasul, cuman pingin nikah lagi. Kata temannya, sunnah Rasul itu sunnah syahwat katanya. Ya. Kalau sunnah Rasulullah tidak menikah lagi selama istri pertama Sayyidatina Khadijah masih hidup. Ya, selama Siti Khadijah masih hidup, Rasulullah tidak menikah. Nah, menikah lagi sesudah Siti Khadijah wafat. Itu pun menikahnya dengan janda tua. Ya. Ya. Siapa namanya? Ya, yang dinikah Rasulullah? Ya. Sayyidatina Saudah. Ya, Saudah itu tua. Ya. Ya, baru kemudian menikahi Sayyidatina Aisyah. Ya. Maka kata Siti Saudah, Aisyah, udah jatah saya buat kamu nggak apa-apa, karena Saudah udah tua. Gitu. Jadi kalau mau ngikutin sunnah Rasul begitu, nunggu istrinya meninggal, nanti nikah lagi dengan perempuan yang usianya lebih tua. Nah itu baru sunnah Rasul. Jadi intaha anis syahwat, meninggalkan ya, keinginan-keinginan syahwat. Karena inna syahwata, ya, sesungguhnya syahwat itu ya, tidak akan mengajak pada kebaikan-kebaikan kecuali nanti akan menyesali dari apa yang sudah dia perbuat. Itu karena syahwat, hawa nafsu. Tinggalkan syahwat. Nah, syahwat itu apa? Keinginan-keinginan yang berakibat kepada perbuatan dosa, itu syahwat. Lawanannya adalah perbuatan kebaikan. Jadi kalau kita melakukan sesuatu yang hawa ini seneng, itu syahwat ngikutin ya. Tapi kalau kita melakukan sesuatu yang hawa ini nggak demen, nggak seneng, nah itu kebaikan ya, lawanannya. Kemudian yang ketiga, wa man tayaqqana bil mauti in hadamat alaihi ladzat. Jadi kalau takut neraka, buktikan orang takut neraka itu meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang yakin akan datangnya mati, maka hilang rasa lezat dari hidupnya. Ya. Orang yang tahu, yakin bahwa dirinya bakal mati, maka akan hilang, akan rusak, akan putus kelezatan yang ada dalam dirinya. Satu contoh misalnya, ada orang sudah diponis hukum mati ya. Misalnya ponis hukum matinya besok jam 10 pagi. Kira-kira ini malam ini dia bisa tidur nggak? Nggak bisa tidur, mikirin besok mau mati gitu. Diajak makan-makan enak, sempet nggak makannya itu? Kemakan nggak kira-kira? Nggak kemakan, kelezatannya hilang ya. Maka kata Rasulullah, seandainya binatang ternak tahu ya, kapan akan disembelih, maka kamu tidak akan merasakan empuknya daging ternak. Itu kata Rasulullah begitu. Kalau binatang ini tahu, sadar, paham besok bakal mati disembelih, maka berhari-hari dia sudah nggak makan. Tapi kenapa dia masih makan? Karena dia nggak tahu besok bakal mati. Seandainya tahu, itu binatang ternak nggak akan ada dagingnya, karena binatang itu tidak mau lagi makan. Nah kita tahu bahwa kita nanti satu saat bakal mati,
tapi daging kita masih tebel-tebel juga ini. Ya. Masya Allah ya. Padahal harusnya kalau orang itu yakin akan datang kematian, maka mulai kelezatan itu perlahan-lahan hilang dari dirinya ya. Dari hal-hal yang dilarang sudah ditinggalkan, lalu kemudian makanan-makanan lezat itu sudah mulai dikurangi ya. Kemanfaatan itu lebih dipentingkan, hal-hal yang tidak manfaat sudah mulai ditinggalkan ya. Kalau misalnya nyerbu kuliner itu mungkin masih mudah, kalau sudah tua ya kuliner itu sekedar ya pengalaman masa lalunya ya. Kan ada orang yang sama warung makanan itu hafal betul ya. Ini kalau mau makan misalnya sate maronggi di mana ini ya. Sate maronggi Maranggi ya. Oh di sana ada jalan gitu. Nah itu paham. Oh pengen apa ini bebek bakar yang enak di mana tuh? Nah, jalan dia. Nah itu namanya al-ladzat ya, kelezatan hidup. Kalau orang sadar bahwa dirinya bakal mati, maka kelezatan-kelezatan seperti itu sudah mulai dihilangkan ya. Apalagi kemudian berani membayar makanan dengan harga berapa saja ya, asal memperoleh kepuasan ya. Misalnya daging beef ya, daging iga bakar itu ya. Yang enak di mana? Oh restoran anu. Nah, satu porsi berapa? Untuk satu orang satu porsi 250.000. Makan berempat udah berapa Pak? 1 juta. Nah ini namanya mengejar kelezatan sekalipun dibela-belain ya, berkorban dengan biaya yang mahal ya. Saya dengar ya, lihat ada satu artis yang ngomong begini, saya sekarang ketika merasa nikmat bersedekah, apa-apa saya menjadi hemat. Dulu saya makan di restoran itu sekali makan bisa 5 juta 10 juta ya, dengan 1 orang 2 orang. Sekarang saya makan, saya hemat ya, satu makan itu harus kurang dari 1 juta. Kalau misalnya kurang dari 1 juta, sebut 1 juta, kemudian masih tersisa 4 juta untuk sekali makan, maka uang ini saya kirimkan ke fakir miskin, uang ini saya bagikan kepada anak-anak yatim, uang ini saya titipkan di panti asuhan. Masya Allah. Ini siapa itu yang gemuk itu suka di TV, siapa ya? Ipan Gunawan tuh. Beliau investasi akhirat ya. Beli tanah di luar negeri dibikin masjid ya. Bikin lagi di mana, beli tanah bikin masjid ya. Masya Allah, tuh duitnya udah banyak. Namanya hidayah ya. Hidayah Allah sudah sampai ya. Nah itu berarti sudah mulai tayaqqana bil maut, ingat akan mati. Kalau saya sudah ingat mati, ini harta saya ini supaya bisa manfaat sampai ke negeri akhirat, bagaimana caranya? Investasi akhirat, tidak lagi investasi dunia. Investasi dunia mencari kelezatan dunia, investasi akhirat nggak ada kelezatan dunia kecuali besok kelezatannya di negeri akhirat. Kalau orang tahu ya bahwa sebentar lagi akan meninggal dunia, maka gelangnya yang besar-besar itu ya dijual ya, dititipkan di pembangunan masjid ya. Supaya apa? Gelangnya besok dipakai di negeri akhirat. Nah itu namanya in hadamat alaihil ladzat, hilang kelezatannya. Jadi sudah nggak kepengin macam-macam dah di dunia dah ya, ya. Kenapa? Karena semua bakal ditinggal mati. Wa man arafat dunya, siapa orang yang mengenali dunia yakni haqiqatud dunya,
bi annaha darul mihan wal kadurat, bahwa dunia itu tempat ujian serta kotoran, ai faniyat, ya, yaitu bakal binasa. Hanat alaihil musibatu, maka menjadi lunak, menjadi lembut kalau mendapati musibah. Kalau orang itu tahu bahwa dunia itu tempat ujian, dunia itu kotor, maka ketika dia mendapati musibah itu menjadi lembut. Ay lanat alaihi syada'id an-nazilah, menjadi lembut ketika menghadapi musibah yang berat sekalipun. Kenapa? Karena dunia ini nggak ada artinya dibanding dengan negeri akhirat. Dunia kita yang kita kumpulkan sebanyak apapun itu kalah dengan 1 kali 2 rakaat sholat qobliyah subuh. Ya, kita punya rumah, kita punya kontrakannya sekian pintu, punya mobil, punya motor, punya apa segala macam, usaha, dagangan dan sebagainya. Itu kekayaan dunia yang sebegitu besarnya yang kita punyai akan kalah dengan sekedar sholat sunnah 2 rakaat qobliyah subuh. Sebab kata Rasulullah, ya, rakaatay subhi khairun minad dunya wa ma fiha, atau rakaatayil fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Kalau kehilangan motor nyesel nggak? Nyesel. Kehilangan qobliyah subuh nyesel nggak? Enggak, ya. Kehilangan qobliyah subuh nggak nyesel, padahal kehilangan harta dunia, seluruh dunia, kekayaan dunia hilang, nggak nyesel. Tapi kehilangan motor nyesel. Nah, kalau orang sudah tahu bahwa dunia itu kecil, ya, maka kehilangan apapun urusan dunia nggak ada artinya. Lebih baik kehilangan dunia tapi tidak kehilangan keuntungan pahala negeri akhirat. Itu akan seperti itu. Musibah urusan dunia kecil. Motor hilang, sendal hilang, kecil itu, ya. Kenapa? Karena itu adalah, ya, harta dunia. Dan memang dunia itu adalah darul mihan, tempat ujian. Maka kalimat dunia itu, ad-dunia itu dari 2 kata. Pertama adalah dani'ah, ya, ya. Dani'ah. Yang kedua dana. Dana itu artinya dekat, ya. Bahwa dunia itu dekat, ya. Sebentar, nggak lama. Dari diperoleh, dinikmati, ditinggal itu nggak lama. Dana, ya. Kemudian dani'ah, dunia itu rendah, ya. Maka orang kalau mengejar dunia, hidupnya berarti rendah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang sudah kenal apa itu hakikat dunia, dia tidak lagi mengejar dunia kecuali sekedar seperlunya, dan dia akan mengejar urusan akhirat. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad